Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nabila Nursyifa, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 23862060 Saya mahasiswa dari Prodi PGSD semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Ino Budiatman MPD. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi IPS pada sekolah dasar, yaitu tentang materi mengenal peta untuk anak sekolah dasar kelas 4. Mari kita bahas materinya. Kali ini Kak Nabila akan membahas materi tentang mengenal peta. Hai teman-teman, kenalin, ini adalah Tata. Tata yang akan mengajarkan kalian tentang mengenal peta. Bersama Tata, di sini kita akan belajar tentang peta. Tapi sebelum kita ke materi pembahasan, Kak Nabila ingin kasih tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam peta. 2. Peserta didik dapat mengetahui perbedaan antara peta konvensional dan digital. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dari provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk pada materi pembahasan kita, yaitu pengertian peta. Apakah teman-teman tahu apa itu peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Lalu, apa sih fungsi dari peta itu sendiri? Fungsi dari peta itu yang pertama adalah untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Kedua, untuk menggambarkan bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, untuk mengetahui jarak pada suatu tempat. Itulah fungsi pada peta. Setelah kita mengetahui fungsinya, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, ada berapa jenis peta sih? Ada yang tahu apa saja jenis peta? Ya, jenis peta ada 2, yaitu peta umum dan peta khusus. Sini Kak Nabila kasih tahu apa itu peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan ketampakan permukaan bumi secara umum. Contohnya peta dunia. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar di sini ya. Lalu, peta khusus yaitu adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek saja dari gejala di permukaan bumi. Contohnya peta tentang kepadatan penduduk. Untuk contohnya, kalian juga bisa lihat pada gambar ini ya. Jika kita lihat dari peta samping, menurut kalian apa saja sih komponen yang ada dalam sebuah peta? Sudah tahu? Oke, mari kita bahas. Komponen yang pertama pada sebuah peta yaitu adalah judul peta. Judul peta adalah sebagai petunjuk nama daerah dari gambar peta tersebut. Komponen pada peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Untuk contoh gambarnya, kalian bisa lihat pada gambar yang Kak Nabila berikan di sini ya.
Komponen yang ketiga pada peta adalah legenda. Legenda adalah kumpulan keterangan tentang simbol-simbol yang ada pada suatu peta. Komponen yang keempat yaitu adalah simbol dan warna. Simbol peta adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu pada peta, sedangkan warna peta menggambarkan geografi daerah tersebut. Komponen yang kelima yaitu petunjuk arah. Petunjuk arah adalah diagram arah mata angin yang biasanya hanya menunjukkan arah utara ke atas. Untuk gambarnya, kalian bisa lihat pada contoh gambar yang Kak Nabila kasih ya. Komponen selanjutnya pada peta yaitu adalah garis lintang dan garis bujur. Garis yang melintang mendatar itu adalah garis lintang, sedangkan garis yang membentang ke atas atau ke bawah itu adalah garis bujur. Garis lintang menentukan wilayah iklim di permukaan bumi, sedangkan garis bujur berfungsi menentukan perbedaan waktu di berbagai wilayah di permukaan bumi. Lalu komponen pada peta selanjutnya yaitu adalah sumber data. Sumber data berisi lembaga dan tahun pembuatan peta tersebut. Untuk contoh gambarnya, kalian bisa lihat pada gambar yang Kak Nabila berikan ya. Lalu komponen yang terakhir pada sebuah peta yaitu adalah peta insert. Peta insert adalah gambar peta yang tercantum di luar peta utama, tapi masih termasuk di dalam garis tepi peta. Ukurannya lebih kecil dan digunakan untuk memperjelas suatu informasi pada peta utama. Lalu materi selanjutnya adalah jarak dengan skala. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mengetahui jarak dengan skala. Seperti yang sudah Kak Nabila jelaskan, dalam salah satu komponen peta, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Lalu bagaimana ya cara kita mengetahuinya? Tahukah kamu, skala 1:500.000 berarti bahwa setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 500.000 cm pada jarak sesungguhnya. Dan jika jarak antara dua kota pada peta adalah 5 cm, sedangkan skala pada peta adalah 1:250.000, berapakah jarak sesungguhnya antara dua kota tersebut? Maka jarak sesungguhnya dua kota adalah 5 dikali 250.000 cm dikurang 1.250.000 cm sama dengan 12,5 km. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Baiklah teman-teman, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Tata pamit dulu ya, sampai jumpa lagi. Baiklah, terima kasih teman-teman. Sekarang kita sudah pada penghujung pembelajaran. Terima kasih ya sudah mau menyimak bersama Tata hari ini. Kak Nabila juga mengucapkan terima kasih ya, karena kalian sudah mau belajar bersama Kak Nabila hari ini.